Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Melanjutkan tutorial yang sebelumnya sudah saya upload di YouTube. Jadi karena saya lihat banyak beberapa dari teman-teman ini menanyakan, kalau di Windows kira-kira bisa nggak kita membuat server speed test yang nantinya akan kita hosting di Ookla server. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Untuk membuat server speed test di Windows itu sama mudahnya seperti di Linux ya, cuman karena memang saya sudah terbiasanya bergelut di terminalnya Linux, akhirnya saya buat pertama kali yang di Linux dulu. Nah, ini saya lanjutkan untuk install speed test server di OS Windows. Jadi ini yang belum tahu untuk yang part pertama, silakan dilihat dulu di part pertama karena di situ saya sediakan beberapa pembukaan dulu. Jadi yang pertama, mohon kepada teman-teman yang melihat tayangan video ini, video tutorial ini membuat speed test tidak ada hubungannya dengan menambah bandwidth internet sama sekali ya. Jadi mohon digarisbawahi di situ. Ini tidak menambah kecepatan internet Anda sama sekali, tapi kita di sini selaku pegiat RT RW Net ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para customer yang menggunakan jasa layanan kita, sehingga kita mengharuskan membuat speed test server sendiri agar bandwidth yang kita miliki, karena memang jumlahnya terbatas dan kita miliki tersebut, bisa kita manfaatkan secara maksimal dan kita tidak perlu khawatir ada bandwidth yang dipakai oleh customer yang digunakan untuk speed test, yang mana kita bisa gunakan bandwidth tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oke, jadi kita singkat saja di sini untuk cara menginstal speed test server di OS Windows. Yang pertama, silahkan download dulu itunya, aplikasinya untuk script yang untuk Windows-nya. Jadi di sini sudah saya sediakan dua link, jadi nanti silakan dicek di deskripsi, disesuaikan dengan OS sistem rekan-rekan semuanya, 32 atau yang 64 bit. Jadi sesuaikan saja. Nah, kalau sudah di-download, nanti tinggal kita masukkan perintah melalui command prompt. Jadi di sini saya nggak usah download lagi karena sudah saya download duluan. Oke, sebentar. Karena sudah saya download duluan. Nah, ini saya sudah mendownload dua-duanya, Ookla server yang untuk Windows 32 dan Windows 64 bit. Karena ini OS sistem saya, kebetulan saya hanya menginstal yang 32, saya lanjutkan di sini. Nah, jadi silakan klik di address, kemudian ketik cmd, enter. Nah, di sini sudah ada. Nah, untuk cara installnya bagaimana? Kalau teman-teman masih belum tahu, silakan ketik dulu Ookla, kemudian garis miring yang ngarah ke kanan, help, biar ketahuan perintah-perintahnya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada perintah yang pertama, register service jika ingin menginstal, kemudian unregister service jika menghendaki untuk menguninstall. Kemudian display name yang rencananya display yang nama service yang akan dicantumkan di servicenya Windows. Kemudian startup itu bisa kita pilih manual atau otomatis. Nah, di sini sudah saya siapkan juga untuk komannya, tinggal di copy paste saja. Ookla server ini register service, kemudian display name juga sudah ada dan startupnya otomatis. Oke, langsung aja di paste, tekan enter. Oh, maaf. Sepertinya ini harus menggunakan run as administrator ya. Oke, mohon maaf. Nah, kayak gini. Kita ulangi lagi prosesnya. Di paste. Nah, di sini keterangannya the application has been successfully registered as a service. Untuk mengeceknya apakah di sini benar-benar sudah masuk ke service, silakan buka Task Manager, Service. Nah, di menu service-nya. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat untuk service Ookla servernya sudah terinstall. Ookla. Nah, ini dia. Jadi status server Ookla server statusnya udah otomatis, cuman di sini masih belum di start ya. Nah, cara untuk men-startnya gimana? Silahkan klik tombol start gitu aja.
Nah, kalau teman-teman sudah melakukan start, untuk memastikan apakah server kita sudah berjalan, silakan ketik localhost T2 8080. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube baru ini. Ya, semoga bermanfaat ilmunya. Oke, kita cek. Nah, statusnya adalah Ookla server it's worked. Jadi di Windows sekalipun kita bisa menginstal Ookla server ini yang nantinya bisa kita hostingkan di server di speed test Ookla. Oke, karena di sini sudah jalan, kita coba gini. Ini tadi malam saya juga udah nyoba di server saya sendiri. Jadi ini yang kemarin saya pakai Ubuntu, sekarang saya alihkan lagi ke Windows. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Untuk servernya adalah server punya saya sendiri, bukan punya orang lain. Di sini ada Universitas Negeri Malang, Redgo Sentris Informa, SMA Negeri 9, Global Extreme, Universitas Brawijaya dan lain sebagainya. Nah, karena konsepnya di sini adalah speed test akan mengambil ping terendah. Ya. Jadi kenapa kok kita buat seperti ini? Nanti kayak gini. Konsepnya Ookla server itu akan mengambil ping terendah. Jadi misal di situ ada banyak sekali server yang di listing di sini, kemungkinan besar 99%, kalau saya berani jaminnya 99%, customer akan dapat server punya kita sendiri. Karena apa? Pingnya jelas yang paling rendah. Kalau yang di tempat lain mungkin pingnya sekitar 20 sampai 30 milisecond. Kalau di kalau di jaringan lokal kita mungkin ya kisaran berapa ya? 0 sampai 1, mungkin 0 sampai 1 milisecond. Karena itu masuk jaringan lokal. Oke, saya klik otomatis saja. Nah, otomatis langsung terpilih server saya sendiri. Nah, kalau kita speed test langsung dari server bagaimana? Nah, mohon tidak kaget. Nah, itu dia. Ini kalau langsung speed test dari server kita dapat speed 11.000 Mbps. Untuk upload sampai 13.000 Mbps. Nah, oke. Cukup sekian teman-teman. Jika ada pertanyaan, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ingin diskusi lebih lanjut, sudah saya cantumkan juga nomor WhatsApp saya di sana. Monggo kita diskusi bareng-bareng. Jadi untuk disclaimernya di sini, saya tidak merasa yang paling pintar, tidak merasa yang paling benar. Kita juga sama-sama belajar. Ini saya hanya men-share apa yang saya tahu, yang sekiranya mungkin bisa bermanfaat buat rekan-rekan RT RW-net seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.